Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dalam mata kuliah DAS akan menjelaskan tentang hasil diskusi kelompok kami mengenai pengelolaan DAS Sungai Bengawan Solo. Sebelumnya, kelompok kami terdiri atas yang pertama Julfita Akpiani dengan NIM 9, lalu ada Anggia Priska Jelita Putri dengan NIM 11, lalu ada Rio Putra saya sendiri dengan NIM 15, kemudian ada Salmanur Laila dengan NIM 16, lalu ada Uswatun Muharromah dengan NIM 18, kemudian ada Hendro Priyono dengan NIM 21, lalu ada Isna Nikmatur Rahma dengan NIM 23, kemudian ada Titi Kusnawati dengan NIM 24, dan yang terakhir yaitu ada Latifa Nadewati dengan NIM 26. Nah, kemudian dari presentasi ini kami akan membahas tentang yang pertama keadaan umum wilayah daerah aliran sungai, yang kedua karakteristik biofisik daerah aliran sungai, yang ketiga permasalahan daerah aliran sungai, kemudian yang keempat pengelolaan terpadu daerah aliran sungai, dan yang terakhir pemecahan masalah. Selanjutnya, keadaan umum wilayah DAS Begawan Solo. Sungai Begawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa dengan luas DAS kurang lebih 16.100 km persegi, mulai dari Pegunungan Sewu di sebelah barat sampai selatan Surakarta ke Laut Jawa, lalu sebelah utaranya Surabaya melalui alur sepanjang kurang lebih 600 km. Sungai Begawan Solo dengan curah hujan tahunan rata-rata 2.100 mm merupakan sebuah sumber air yang potensial bagi usaha-usaha pengolahan dan pengembangan sumber daya air untuk memenuhi berbagai keperluan dan kebutuhan, antara lain untuk kebutuhan kosmetik, air baku, air minum, dan industri, maupun irigasi dan lain-lain. Sebelah kiri adalah peta lokasi wilayah Sungai Begawan Solo. Next. Selanjutnya ada poin karakteristik biofisik daerah aliran sungai. Tingkat DAS atau tipologi DAS. 1. Tipologi keseluruhan DAS Solo termasuk dalam kategori sedang. Yang kedua, kerentanan lahan di DAS Solo secara menyeluruh termasuk dalam kategori sedang. Yang ketiga, kerentanan banjir paling tinggi di subdas Solo Hilir. Yang keempat, tipologi pengelolaan DAS Solo secara keseluruhan termasuk dalam kategori kerentanan. Yang kedua, DAS Samin bahwa keberadaan semak dan rumput seperti Mimosa pundica, Ageratum cordyzoides, Ridak procumbens di daerah tengah dan hilir merupakan potensi yang penting dalam konservasi daerah aliran Sungai Samin. Rata-rata, retensi tumbuhan untuk menahan air hujan tanah atau tanpa tumbuhan 33%, rumput dan herba 77%, dan semak 81%. Next. Kemudian berikut merupakan permasalahan DAS. Yang pertama yaitu banjir, kekeringan, kerusakan hutan, dan tanah longsor. Selanjutnya ada pengelolaan terpadu. Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012, bahwa pengelolaan DAS merupakan upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, sehingga terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumber daya alam
bagi manusia secara berkelanjutan. Tujuan dan sasaran ini berarah pada perbaikan pada semua sistem DAS mulai dari hulu sampai hilir dan kerjasama yang dilakukan antar subdas. Kemudian ada ruang lingkup dari DAS ini mencangkup seluruh daerah aliran sungai Bengawan Solo yang terbagi menjadi beberapa subdas. Ruang lingkup dari DAS ini meliputi yang pertama, penata gunaan lahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan barang dan jasa, serta kelestarian lingkungan. Tata guna lahan perlu diperhatikan karena mengalihfungsikan lahan tidak dapat dilakukan secara sembarangan agar wilayah daerah aliran sungai dapat dipertahankan dengan baik. Dalam hal ini khususnya yaitu wilayah daerah aliran sungai Bengawan Solo. Yang kedua, yaitu penerapan konservasi sumber daya air untuk menekan daya rusak air dan untuk memproduksi air melalui optimalisasi penggunaan lahan. Pengelolaan sumber daya air harus dilakukan secara tepat agar dapat memanfaatkan air secara maksimal. Yang ketiga, yaitu pengelolaan lahan dan vegetasi di dalam dan di luar kawasan hutan, berupa pemanfaatan, rehabilitasi, restorasi, reklamasi, dan konservasi. Vegetasi mampu menahan air agar dapat tersimpan di dalam tanah. Yang keempat, pembangunan dan pengelolaan sumber daya buatan, terutama yang terkait dengan konservasi tanah dan air. Sumber daya buatan dimaksudkan untuk menahan air yang sudah masuk di dalam wilayah daerah aliran sungai, dalam hal ini daerah aliran sungai Bengawan Solo, agar dapat dimanfaatkan untuk makhluk hidup dengan pembuatan waduk serta lain-lain. Yang kelima yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan pengelolaan DAS. Komunikasi yang baik akan menghasilkan pengelolaan daerah aliran sungai yang baik. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi pengelolaan DAS. Yang pertama, ada kegiatan manusia, yakni seperti perusakan hutan, penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan, dan alih fungsi lahan atau ladang berpindah. Hal tersebut dapat dilatar belakangi oleh keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang lingkungan dan juga faktor ekonomi. Yang kedua ada sistem pengelolaannya, seperti alih fungsi lahan yang berubah menjadi kawasan industri. Yang ketiga ada bentuk serta luas tadahan. Bentuk serta luas tadahan pada daerah hulu dan hilir sangat berpengaruh. Semakin luas daerah tadahan tersebut, maka akan semakin banyak air yang dapat tertampung di dalamnya. Yang selanjutnya ada faktor alam. Faktor alam ini seperti keadaan geografi atau topografi suatu lahan, seperti kemiringan lereng. Semakin miring suatu lereng, maka akan semakin besar potensi erosi yang terjadi pada lahan tersebut. Kemudian ada panjang lereng. Semakin panjang lerengnya, maka air yang tertampung akan semakin sedikit. Kemudian ada intensitas curah hujan. Semakin tinggi curah hujannya akan mempengaruhi erosi yang terjadi pada lahan tersebut. Selain itu ada vegetasi. Vegetasi yang menutupi lahan tersebut juga akan berpengaruh karena semakin besar kanopi yang terdapat pada vegetasi tersebut, akan semakin besar pula air yang dapat ditampung pada lahan tersebut. Next. Untuk selanjutnya yaitu ada pemecahan masalah. Yang pertama harus dilakukan yaitu menemukan akar masalah. Yang harus dilakukan adalah dengan menganalisa setiap bagian subdas dan pengelolaan hulu sampai hilir apakah penyebab dan bencana ataupun tragedi yang terjadi. Yang kedua yaitu melakukan perbaikan. Setelah mengetahui akar permasalahan setiap subdas dan pengelolaan hulu sampai ke hilir, langkah selanjutnya yaitu melakukan treatment pada pengelolaan DAS dengan acuan informasi yang didapatkan. Langkah selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi ini dilakukan bertujuan untuk mendapatkan hasil apakah dengan dilakukannya treatment akan meminimalisir bencana atau justru tidak berpengaruh. Yang terakhir, bertukar informasi. Pertukaran informasi antara bagian sub daerah aliran sungai dan pengelolaan
hulu hilir akan mempermudah dalam melakukan langkah selanjutnya. Baiklah, sekian pemaparan atau presentasi dari kelompok kami, kelompok 2 mengenai pengelolaan DAS, yaitu daerah aliran sungai dari Sungai Bengawan Solo. Apabila terdapat kesalahan, kami minta maaf. Kurang dan lebih, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.